Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 91-95 Penghindaran Pajak. Zara Xavier sangat gembira. Dia akhirnya bisa membantu saudari Sania. Dia akhirnya menemukan rasa berharga. Jadi dia ada gunanya. Dia bisa membantu saudari Sania di masa depan. Sania Dingley mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang dia katakan? Apakah kalian berdua sudah mendiskusikannya? Zara Xavier duduk dengan penuh semangat dan memberitahu Sania Dingley tentang bagaimana dia pergi mencari direktur yang. Saudari Sania, izinkan aku memberitahumu. Anda menakjubkan. Saat aku pertama kali pergi, dia sedang minum dalam keadaan linglung. Itu sangat menakutkan. Setelah aku memberitahunya, dia menyuruhku pergi. Bahwa tidak ada yang akan percaya padanya jika dia mengatakan itu. Dia hampir lumpuh, namun seseorang datang berbohong padanya. Ekspresi Zara Xavier berubah ketika dia berbicara dengan sangat fasih, ketika aku mendengar dia berkata bagaimana itu bisa berhasil. Saya segera mencoba membujuk dan memberitahu dia tentang kelebihan dan kekurangan yang baru saja dianalisis saudari Sania. Namun, dia tidak mempercayaiku dan merasa tidak ada harapan lagi. Dia tidak mau terlibat. Sania Dingley mengangguk. Direktur yang telah diintimidasi dengan sangat menyedihkan, jadi wajar jika dia khawatir. Lalu kenapa dia menyetujuinya nanti? Apakah Anda menyampaikan apa yang saya katakan? Zara Xavier menepuk pahanya, benar. Itu sebabnya saya berkata, saudari Sania, kamu luar biasa. Ketika saya melihat situasinya tidak baik, saya segera menjelaskan apa yang Anda katakan kepadanya. Tebak apa yang terjadi? Dia tiba-tiba membeku. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Saya pikir dia terlalu banyak minum dan tertidur. Pada akhirnya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lagi. Saya pikir dia gila. Tapi setelah tertawa beberapa saat, dia tiba-tiba setuju. Sania Dingley mengerti dan tersenyum. Dia merasa lega. Zara Xavier melanjutkan, kemudian, saya mendiskusikan detailnya dengannya. Kami menebak dengan benar. Juana Jansen menandatangani kontrak Yin yang dengan semua direktur secara pribadi. Direktur yang menemukan bagiannya, dan saya membawanya kembali. Besok, direktur yang akan mengeluarkan pernyataan untuk mengungkap masalah ini. Kita perlu bekerja sama. Zara Xavier menyerahkan kontrak direktur yang kepada Sania Dingley, untungnya, direktur yang minum malam ini. Setelah saya menemuinya untuk mengakhiri kontrak, dia tidak ingat untuk merobek kontraknya. Lama sekali dia mencari di tumpukan sampah sebelum menemukannya. Jantungku hampir melompat keluar dari tenggorokanku. Sania Dingley mengambilnya dan membaliknya. Ada beberapa di antaranya yang bisa dilihat tanpa berpikir matang. Semuanya bermanfaat bagi Juana Jansen. Dia menjual daging anjing kepadanya. Dia secara acak menemukan naskah untuk diambil gambarnya dan hanya memberi direktur yang hadiah yang menyedihkan. Zara Xavier berkata dengan lembut, kontrak Yin yang bukan hanya untuk menutupi. Dia menyerahkan salinannya ke studio, dan kami pikir semuanya normal. Hanya saja naskahnya kurang bagus. Salinan yang dia tanda tangani secara pribadi dengan direktur tidak hanya mengeluarkan banyak pengeluaran lain ke dalam sakunya, tapi dia juga bisa menghindari pajak. Sania Dingley memandang Zara Xavier dengan heran. Bab 92 Malam Pertempuran. Sania Dingley dan Zara Xavier mendiskusikan rencana mereka untuk hari berikutnya. Zara Xavier dan direktur yang sudah mendiskusikannya. Direktur yang akan memimpin dan mencela direktur Wang. Kemudian, mereka akan mengungkap kontrak Yin yang Juana Jansen. Kemudian, Sania Dingley akan mencela untuk menghancurkan kebohongan Juana Jansen. Saat itu sudah larut malam, tapi Sania Dingley dan Zara Xavier belum mengantuk sama sekali. Mereka merasakan kegembiraan sebelum pertempuran besar. Dalam industri hiburan, saling bertukar pukulan dan tebasan pedang seperti perang. Setiap orang memiliki hati yang indah dan memasang wajah tersenyum ketika mungkin ada pisau di belakang punggung mereka. Sania Dingley terpaksa berada dalam posisi yang canggung kali ini. Reputasi seorang selebriti wanita sama pentingnya dengan wajah cantiknya. Memikirkan bahwa dia bisa memikirkan langkah seperti itu menunjukkan betapa jahat dan kejamnya niat Juana Jansen. Sania Dingley bergumam pada dirinya sendiri, dulu,
Saya selalu melihatnya menggunakan metode ini untuk menghadapi orang lain. Dia memfitnah dan menginjak-injak mereka. Saya tidak tahu berapa banyak dia telah menghancurkan ketenaran orang-orang. Saat itu, saya masih muda, dan saya belum tahu apa akibatnya. Sekarang, dia menggunakan metode ini untuk menghadapiku, tapi aku bukan anak kecil lagi. Hati Zara Xavier sakit saat dia menarik Sania di ngeli kembali. Saudari Sania, bukan salahmu kalau kamu bertemu seseorang yang tidak seperti wanita. Ini semua salah Juana Jansen. Anda tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Sania dingeli mencibir, itu benar. Ini semua salahnya. Dia memang licik dan kejam. Dia sangat cocok di industri hiburan, menikmati semua kelebihan dan keistimewaan. Di matanya, semua orang telah diberi label dan dikategorikan. Sania dingeli menahan Zara Xavier dan bergumam pelan, dia meremehkan orang yang tidak memiliki modal atau latar belakang. Sayangnya, dia terlalu sombong dan meremehkan musuh-musuhnya. Dia telah merugikan banyak orang. Orang-orang ini akan menyakitinya jika ada kesempatan. Bahkan jika seseorang tidak memiliki modal atau latar belakang, sangat diharapkan untuk merobek-robek kebohongan munafiknya. Bab 93 Bersiaplah untuk bertarung. Zara Xavier tidak mempercayainya, apakah kamu serius? Akhir dari direktur yang memang memiliki bukti dan tekad yang cukup, tetapi dia telah diintimidasi dengan sangat kejam di masa lalu. Dia pasti tidak bisa menang melawan orang-orang itu. Tidak, saya harus menyiapkan dokumen yang lebih baik dan membiarkan direktur yang mendistribusikannya sesuai dengan naskah. Zara Xavier berkata sambil bersiap mengambil komputernya. Dia harus membuat tembakan pertama sutradara yang keras keesokan harinya. Dia tidak bisa lengah. Jika dia menulis sesuatu yang lemah dan kacau, semuanya akan sia-sia. Sania dingeli dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikan Zara Xavier. Jangan. Mari kita percaya pada direktur Yang. Zara Xavier masih khawatir dan ragu-ragu. Sania dingeli menghiburnya, keterampilan sastra sutradara Yang dan ketajaman caranya memandang masalah sungguh menakjubkan. Tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Dulu, dia dibuli karena punya kekhawatiran dan kelemahan. Sekarang dia berada di dasar lembah, dia secara alami tidak perlu memikirkan hal lain. Sania dingeli sangat percaya diri pada direktur Yang. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa peluang ini hanya datang sekali. Zara Xavier, jangan meragukan orang yang kamu manfaatkan, atau orang yang kamu curigai. Kita lihat saja. Kali ini, Zara Xavier mengangguk patuh. Saudari Sania selalu seperti ini. Dia memiliki kepercayaan penuh pada orang-orang yang dia akui dan juga pada dirinya sendiri. Dia akan selalu menyerahkan beberapa hal penting kepada mereka tanpa ragu-ragu. Kali ini, dengan masalah yang begitu penting, dia hanya diminta untuk mendiskusikannya dengan direktur Yang. Hingga saat ini, dia belum menelepon direktur Yang secara pribadi. Bukan hanya kepercayaannya pada direktur Yang tetapi juga kepercayaannya pada dirinya sendiri. Zara Xavier tersentuh lagi. Saudari Sania tetap tenang. Bagaimana mereka bisa mengecewakannya, mengetahui seluruh kepercayaan yang dia miliki pada mereka. Dia hanya berharap direktur Yang tidak mengecewakan saudari Sania. Kalau tidak, dia akan menghancurkan studio jeleknya. Sania dingeli bangkit dan menggeliat. Baiklah, tidurlah. Masih banyak yang harus dilakukan besok. Bersiaplah untuk perang. Zara Xavier tersenyum dan mengangguk. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Saya siap. Mereka berdua kembali ke kamar masing-masing dan tidur sampai subuh. Pikiran mereka jernih, sehingga tidur mereka sangat nyenyak. Keesokan harinya, Juana Jansen sedang terburu-buru memeriksa topik yang sedang tren di ponselnya ketika dia bangun. Ketika dia melihat peraturan tak terucapkan Sania dingeli masih berada di urutan teratas, dia tersenyum puas. Selain postingan Weibo yang diposting direktur Wang tadi malam, kelakuan buruk Sania dingeli kini sudah diketahui luas. Juana Jansen tertawa ketika dia membuka ponselnya, merasa bangga di hatinya. Sania dingeli jalang itu pasti ketakutan setengah mati. Sudah lama sekali, dan dia tidak mengeluarkan suara. Di masa lalu, dia dilindungi olehnya seperti bunga putih kecil. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Juana Jansen merasa ingin menertawakan langit ketika dia mengira Sania dingeli mungkin menangis tak berdaya. Kamu ingin bertarung denganku? Ketika saya memperkenalkan Anda ke industri hiburan, Anda masih seorang kacang kecil yang tidak tahu apa-apa. Saya bisa mengkritik orang lain demi Anda,
tapi saya juga bisa berbalik dan mengkritik Anda. Ini bahkan lebih nyaman. Siapa yang meminta Anda untuk tidak puas? Beraninya kamu memecatku. Huana Yansen perlahan mengumpulkan sejumlah uang untuk Direktur Wang. Itu adalah apa yang telah mereka berdua sepakati sebelumnya. Direktur Wang mengumumkannya di Weibo, dan baru setelah itu dia mengumpulkan sisa uangnya. Meskipun kata-kata Direktur Wang tidak jelas dan Huana Yansen tidak senang, efeknya masih dapat diterima. Suasana hatinya sedang baik, jadi dia mengirimkan uang dan meninggalkan pesan, "Selamat bekerja sama dengan Anda." Direktur Wang segera menerima uang itu. Dia takut Huana Yansen tidak akan memberinya uang setelah diperas. Ketika uangnya tiba, dia merasa lega. Dia bahkan menyanjungnya, "Terima kasih, Saudari Yang. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan mencari saya. Saya harap Anda dapat kembali ke industri hiburan sesegera mungkin. Kami masih perlu bekerja lebih keras bersama-sama." Ketika Huana Yansen mendengar ini, dia merasa sangat nyaman. Dia menambahkan, "Tutup mulutmu. Tentu saja akan ada manfaatnya di masa depan. Kita bisa memiliki dan menghasilkan uang bersama." Direktur Wang segera mengerti. "Mulutku tidak rapat. Saya bahkan mungkin akan mengatakan secara detail tentang bagaimana Sania Dingli merayu saya jika saya minum terlalu banyak. Iya, aku terpaksa. Siapa yang bisa memahami keluhan saya?" Huana Yansen tidak menyangka sutradara, yang berspesialisasi dalam film-film jelek, begitu pandai dalam hal itu. Dia begitu tidak tahu malu hingga dia tertawa terbahak-bahak. Semuanya berjalan lancar. Selanjutnya, mereka akan menggunakan suara Wanson Dingli untuk mengecam wanita jalang itu, Sania Dingli. Huana Yansen tertawa terbahak-bahak hingga pipinya gemetar. Perasaan mengendalikan segalanya sungguh luar biasa. Dia akan menjadi manajer yang bisa memanggil angin dan hujan lagi. Bab 94 Sutradara yang bersumpah. Tapi Huana Yansen tidak pernah menyangka akan terjadi kecelakaan yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Yang Jia, sutradara kurang terkenal yang bisa diinjak oleh siapapun dan ditinggalkan oleh keberuntungan, telah lama dilupakan oleh Huana Yansen. Namun, pada suatu pagi, dia menjadi gila dan menulis artikel yang panjang. Pertama, dia memarahi Direktur Wang dengan keras, menggunakan kata-kata yang elegan namun halus untuk menyodok hati orang. Kemudian, direktur yang memposting foto bukti, menuduh Huana Yansen telah menyakitinya selama bertahun-tahun, secara terbuka menyatakan perang, dan meminta para direktur yang telah menandatangani kontrak Yin Yang dengan Huana Yansen untuk menonjol seperti dia dan menjadi saksi bagi Sania Dingli. Ini membuktikan bahwa Sania Dingli tidak tahu apa-apa dan dipaksa oleh Huana Yansen untuk berada di rak. Segera setelah artikel ini diterbitkan, disertai dengan artikel yang dibuat oleh Huana Yansen dengan banyak uang. Ketika netizen melihat kotoran yang diposting Huana Yansen, mereka pun bisa melihat artikel panjang ini. Apalagi fans Sania Dingli meneruskannya seperti tsunami. Setelah beberapa saat, itu menjadi trending topik teratas, itu mendorong kotoran Sania Dingli ke bawah. Taktik ini digunakan secara ekstrim. Penggemar Sania Dingli terorganisir dan disiplin dalam mengkritik Huana Yansen, meminta para sutradara untuk menonjol. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Sebelum Huana Yansen tersadar dari rasa puas dirinya, netizen tertarik dengan artikel tersebut. Mereka semua menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka akan dapat melihat pertempuran hebat dalam hidup mereka. Sania Dingli memang terkemuka. Dia telah menjadi trending di Weibo selama seminggu, dengan kejutan baru setiap hari. Terlebih lagi, ini telah berubah dari konflik keluarga menjadi insiden hiburan. Banyak orang menyadari bahwa industri hiburan mungkin sedang berubah. Netizen mengerumuni artikel panjang Yang Jia, menganalisisnya. Setelah membacanya, mereka semua kaget. Beberapa orang menghela nafas, industri hiburan benar-benar kacau. Siapa bilang itu nyata? Manajer turun secara pribadi untuk menjadi mucikari. Hal ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, Sania Dingli adalah aktris terbaik. Segera, seseorang menjawab, apa yang tidak mungkin? Bukankah kita sudah mengetahui bahwa manajer ini mengeksploitasi Sania Dingli? Kontraknya sudah ada. Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Beberapa orang lebih memperhatikan, beda jika orang yang berbudaya menegur orang lain. Direktur Wang dimarahi dengan sangat buruk sehingga dia tidak dapat menemukan satu kata pun umpatan. Tapi sekali lagi, saya pernah mendengar bahwa reputasi Direktur Wang tidak menonjol.
Dia sepertinya seorang pencuri yang dipanggil untuk menangkap pencuri. Di sisi lain, pagi-pagi sekali, Zara Xavier menghubungi klub penggemar dan grup penggemar agar semua orang siap mengambil tindakan segera setelah artikel panjang sutradara yang diterbitkan. Pada saat ini, melihat badai berdarah yang terjadi secara online, Zara Xavier akhirnya merasa lega. Saya tahu bahwa direktur yang biasanya sangat putus asa, tetapi ketika dia memarahi orang, itu memuaskan. Lihatlah apa yang dia katakan. Dokwang biasanya sangat malang, dan itu bahkan lebih jelas terlihat ketika hal itu tercermin dalam film. Pikirannya penuh dengan sampah kuning, dan dia bahkan tidak bisa membuat film porno berkualitas tinggi. Itu hanya menyia-nyiakan nafsu birahinya. Ia bahkan berani memfitnah artis wanita dengan tangannya yang kotor. Dia tidak tahu malu dan memalukan. Zara Xavier tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dia bisa memarahi mereka dengan begitu serius? Lucu sekali. Sania Dingley juga tertawa. Artikel sutradara yang penuh dengan ungkapan emas. Dia memarahi Direktur Wang, dan dia bahkan tidak menyayangkan Huana Yansen. Kata-katanya mengungkapkan rasa jijiknya terhadap kedua orang ini seolah-olah dia membenci mereka. Kuncinya adalah dia tidak hanya memarahi mereka, tapi dia juga menggunakan mulutnya untuk memuaskan hasratnya. Dia juga jelas dan logis. Ketika dia memposting rekaman obrolan dan foto kontrak, itu membuat orang berpikir bahwa omelannya adalah hal yang wajar. Arah internet berubah secara tiba-tiba. Permohonan terakhir direktur yang tidak mengharuskan direktur manapun untuk berdiri dan bersaksi bersamanya. Hanya saja seruan semacam ini merobek daun arah industri hiburan. Maksud direktur yang sudah jelas. Saya mengutuk, tapi saya mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah situasi terkini di industri hiburan. Jika Anda berdiri dan mencela saya, Anda memiliki rasa keadilan. Jika Anda memilih untuk tidak berbicara, itu berarti Anda takut. Dalam sekejap, direktur lain yang telah menandatangani kontrak Yin Yang dengan Huana Yansen terseret ke dalam air. Kini, merekalah yang berada dalam posisi sulit. Sania Dingley tersenyum puas, ketika semua orang diam, jika satu orang menonjol, memotong kertas jendela ini, memecahkan lapisan kabut, dan dengan jelas menunjukkan lapisan kotoran kepada dunia, maka tidak ada yang bisa berpura-pura bahwa masalah ini telah terjadi. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Sania Dingley memandang Zara Xavier, atasi kontrak yang telah kami putuskan dan kirimkan. Mari bekerja sama dengan sutradara yang dan tunjukkan kepada semua orang siapa yang dia minati. Mari kita lihat siapa yang akan memilih untuk mundur dari tahap ini dan menjadi orang benar yang ditipu oleh Huana Yansen atau kura-kura pengecut yang berkonspirasi dengan Huana Yansen. Bab 95 Exposure. Zara Xavier dengan senang hati menyetujuinya dan segera mengangkat teleponnya. Dia sudah lama mengambil foto kontraknya. Tanggal pengakhiran, nama kedua belah pihak, dan beberapa klausul yang tidak masuk akal semuanya ditulis dengan jelas. Semuanya dijahit dengan rapi. Dengan artikel panjang sutradara yang di depan, netizen seharusnya mengerti setelah foto-foto ini disebarkan. Huana Yansen menandatangani kontrak atas namanya tanpa berkonsultasi dengan tim di belakang Sania Dingley adalah kelalaian besar dalam menjalankan tugas. Soal penggelapan pajak sudah menjadi fakta. Ini adalah kejahatan. Selain itu, kontrak direktur yang adalah kontrak Yin Yang. Lalu, apakah kontrak para direktur ini juga mencurigakan? Direktur yang meminta direktur lainnya untuk menonjol. Sekarang Zara Xavier telah memposting foto-foto ini secara online, tidak ada bedanya dengan memanggil nama. Sutradara dengan nama di fotonya harus memikirkan baik-baik apakah mereka harus mengungkapkan dan mengakuinya. Dengan daya tarik yang baik dari direktur yang, direktur lainnya berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus maju dan memihak. Huana Yansen juga menerapkan kesepakatan rahasia dengan banyak direktur dan menandatangani kontrak Yin Yang. Kejahatan ini ditambah dengan kejahatan lainnya, dan jumlah penggelapan pajak juga cukup besar. Soal apakah itu mucikari, terserah netizen yang membayangkannya. Apalagi yang dimiliki seorang agen dan direktur selain uang secara pribadi. Mengapa sutradara menyerah? Manfaat apa yang dia lihat di tangan Huana Yansen? Tidak sulit untuk menebak ketika seseorang mengingat kembali eksploitasi dan kendali Huana Yansen di masa lalu atas Sania Dingley. Jika dia dengan paksa meminta Sania Dingley melakukan sesuatu atau menyetujui pelecehan sutradara dan tidak membantu Sania Dingley menolak, dia akan mampu melakukannya. Imajinasi dan kemampuan detektif netizen sangat kuat, jadi tidak perlu khawatir tentang hal ini.
Zara Xavier tidak menggunakan akun Sania Dingeli. Sebaliknya, dia memilih untuk memposting foto tersebut di akunnya. Weibo-nya telah diverifikasi sebagai manajer Sania Dingeli, dan banyak penggemar datang untuk mengikutinya. Zara Xavier selalu merasa tidak perlu menggunakan akun saudari Sania untuk memposting hal seperti itu. Tidak pantas bagi artis wanita untuk mengklarifikasi masalahnya sendiri, jadi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan posisi manajernya untuk melindungi saudari Sania. Pendirian ini juga menarik. Zara Xavier menambahkan foto itu dan hanya mengedit satu kalimat, jika saudari Sania tidak menandatangani, saudari Sania tidak akan bertindak. Sania Dingeli saat ini bukan lagi anak yang dipermainkan oleh orang lain. Mohon harga diri. Kemudian, dia mengklik kirim. Zara Xavier memandang ponselnya dengan puas, menunggu netizen bergegas untuk melihatnya. Sania Dingeli tersenyum. Saya pikir Anda hanya akan menulis esai kecil. Zara Xavier berpura-pura menerima dan mengedipkan mata. Berdasarkan tingkat kegembiraan saya saat ini, bagaimana esai kecil bisa cukup? Saya harus menulis yang besar.